Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rashid Gunawan dari kelas manajemen 21E. Di sini saya akan mempresentasikan materi bab 3 tentang perilaku biaya aktivitas. Pada bab ini membahas beberapa aplikasi dari perilaku biaya di dalam mempelajari topik manajemen biaya lainnya, yaitu analisis margin, kontribusi, sumber daya fleksibel komitmen, dan terdapat perilaku biaya bertahap. Lanjut, definisi. Perilaku aktivitas biaya atau activity based costing adalah suatu metode perhitungan biaya produk atau jasa dengan memperhitungkan semua aktivitas yang terlibat dalam proses produksi atau penyediaan jasa. Metode ini bertujuan untuk memberikan informasi yang lebih akurat tentang biaya produksi dan membantu perusahaan dalam mengambil keputusan yang lebih baik. Perilaku aktivitas biaya mengidentifikasi aktivitas-aktivitas yang terkait dengan memproduksi dan memperkirakan biaya dari setiap aktivitas tersebut. Biaya-biaya ini kemudian dialokasikan ke produk atau jasa yang menggunakan aktivitas tersebut berdasarkan besarnya penggunaan aktivitas oleh produk atau jasa tersebut. Dengan penggunaan perilaku aktivitas biaya, perusahaan dapat mengidentifikasi aktivitas yang tidak efisien atau yang tidak efektif dan mengambil tindakan untuk memperbaikinya. Metode ini juga dapat membantu perusahaan untuk menentukan harga jual yang lebih akurat untuk produk atau jasa mereka karena biaya yang dialokasikan lebih tepat sesuai dengan penggunaan aktivitas oleh produk atau jasa tersebut. Dalam perilaku aktivitas biaya, biaya-biaya yang akan terkait dengan aktivitas dibagi menjadi dua kategori, yaitu biaya tetap dan variabel. Biaya yang tidak dapat berubah terlepas dari jumlah produk atau jasa yang diproduksi, sedangkan biaya variabel berubah seiring dengan jumlahnya produk atau jasa yang diproduksi. Dalam mengoptimalkan biaya produksi, perusahaan dapat menggunakan perilaku aktivitas biaya untuk mengidentifikasi aktivitas yang memerlukan perbaikan dan melakukan perubahan pada proses produksi atau penyediaan jasa mereka. Hal ini dapat membantu perusahaan untuk mengurangi biaya produksi dan meningkatkan keuntungan mereka. Selanjutnya, objek biaya, ukuran output, dan rentang waktu. Objek biaya dalam perilaku aktivitas biaya mengacu pada jenis-jenis biaya yang dikelompokkan berdasarkan sumber atau fungsi biaya tersebut. Contohnya adalah biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya overhead pabrik, dan biaya pemasaran. Ukuran output dalam perilaku aktivitas biaya mengacu pada besar produksi atau volume penjualan yang dihasilkan oleh suatu aktivitas atau proses produksi. Ukuran output ini dapat diukur dengan berbagai cara seperti unit produksi, jumlah penjualan, atau tonase produksi. Rentang waktu dalam perilaku aktivitas biaya mengacu pada periode waktu tertentu yang digunakan untuk mengukur biaya dan aktivitas. Rentang waktu ini dapat bervariasi mulai dari periode harian, mingguan, bulanan, hingga tahunan tergantung pada jenis biaya aktivitas yang dianalisis. Selanjutnya, asumsi linearitas. Perilaku aktivitas biaya pada asumsi linearitas mengacu pada hubungan antara biaya dan volume aktivitas yang berubah secara proporsional. Dalam rentang waktu tertentu, volume aktivitas tersebut dalam praktiknya, perilaku aktivitas biaya pada asumsi linearitas digunakan untuk membuat estimasi biaya yang lebih mudah dan cepat dengan menggunakan metode analisis biaya volume laba cost volume profit analysis. Dalam asumsi linearitas, biaya total dinyatakan sebagai jumlah biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap adalah biaya yang tidak berubah dengan perubahan volume aktivitas, seperti sewa, gaji tetap, dan biaya administrasi. Biaya variabel di sisi lain adalah biaya yang berubah seiring dengan perubahan dalam volume aktivitas, seperti bahan baku, upah pekerjaan, dan biaya pengiriman. Dalam model perilaku aktivitas, biaya asumsi linearitas biaya variabel diasumsikan tetap konstan per unit dalam rentang waktu tertentu dari volume aktivitas. Oleh karena itu, perilaku aktivitas biaya pada asumsi linearitas akan menghasilkan garis lurus pada grafik biaya versus volume aktivitas. Namun, perlu diingat bahwa asumsi linearitas hanya berlaku dalam rentang waktu tertentu dari volume aktivitas. Pada tingkatan volume aktivitas yang sangat rendah atau sangat tinggi, biaya variabel mungkin tidak lagi berubah secara proporsional dengan perubahan volume aktivitas, sehingga perilaku biaya akan berbeda. Dalam praktiknya, perilaku aktivitas biaya pada berasumsi linearitas dapat digunakan untuk menghitung break-even point, yaitu titik di mana pendapatan sama dengan biaya total. Dengan mengetahui break-even point, sebuah perusahaan dapat menentukan volume penjualan yang diperlukan untuk mencapai titik impas dan menghasilkan laba. Selanjutnya, klasifikasi perilaku biaya. Perilaku biaya dapat dikelompokkan menjadi 3 kategori utama, yaitu biaya tetap, biaya variabel, dan biaya semi variabel. Biaya tetap adalah biaya
yang tidak berubah ketika volume produksi atau aktivitas bisnis berubah. Biaya tetap dikeluarkan secara teratur tanpa memperhatikan volume produksi atau penjualan. Contoh biaya tetap adalah sewa, gaji tetap karyawan, bunga pinjaman, dan asuransi. Biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya yang berubah seiring dengan perubahan volume produksi atau aktivitas bisnis. Biaya variabel umumnya terkait dengan produksi barang atau jasa yang dapat berubah berupa bahan baku, tenaga kerja langsung, atau biaya pengiriman. Biaya variabel cenderung meningkat ketika volume produksi meningkat dan menurun ketika volume produksi menurun. Biaya semi variabel. Biaya semi variabel atau semi fixed cost adalah biaya yang memiliki unsur biaya tetap dan biaya variabel. Sebagai contoh, biaya telepon perusahaan ada biaya tetap pemakaian telepon dasar dan biaya variabel biaya pemakaian telepon tambahan. Biaya semi variabel memperlihatkan campuran sifat biaya tetap dan biaya variabel. Klasifikasi perilaku biaya ini berguna bagi manajer dalam mengambil keputusan seperti menentukan harga jual, memperkirakan laba, mengalokasikan sumber daya, dan rancangan anggaran. Selanjutnya, aplikasi konsep perilaku biaya. Analisis margin atau contribution margin analysis. Analisis ini dapat digunakan pada perilaku aktivitas biaya untuk membantu manajer dalam mengambil keputusan bisnis yang lebih baik. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, perilaku aktivitas biaya terdiri dari biaya tetap, biaya variabel, dan biaya semi variabel. Dalam analisis kontribusi margin, biaya dihitung sebagai biaya variabel dan biaya tetap. Pada biaya tetap, karena jumlahnya tidak berupa ketika volume produksi atau aktivitas bisnis berubah, maka analisis kontribusi margin dapat membantu manajer dalam menentukan titik impas atau titik di mana pendapatan sama dengan biaya tetap dan variabel. Sedangkan pada biaya variabel, analisis kontribusi margin dapat digunakan untuk menghitung margin kontribusi atau selisih antara pendapatan dan biaya variabel. Margin kontribusi digunakan untuk membayar biaya tetap dan meningkatkan keuntungan, dan dapat digunakan untuk menentukan keuntungan setiap produk atau jasa. Pada biaya semi variabel, analisis kontribusi margin dapat membantu manajer dalam membedakan antara biaya tetap dan biaya variabel. Dalam kasus ini, biaya semi variabel dapat dipecah menjadi bagian biaya tetap dan biaya variabel. Bagian biaya tetap dihitung sebagai jumlah biaya semi variabel dikurangi biaya variabel pada volume produksi atau aktivitas bisnis yang paling rendah. Lalu, sumber daya fleksibel dan berkomitmen. Dalam perilaku aktivitas biaya, sumber daya dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu sumber daya fleksibel dan sumber daya berkomitmen. Sumber daya fleksibel adalah sumber daya yang dapat digunakan dengan mudah, dapat diubah atau disesuaikan dengan perubahan volume produksi atau aktivitas bisnis. Contohnya adalah bahan baku yang dapat diubah jumlahnya sesuai dengan volume produksi, tenaga kerja yang dapat dipekerjakan atau diberhentikan sesuai dengan kebutuhan produksi, dan biaya pengiriman yang dapat diatur dengan volume pesanan. Sumber daya komitmen adalah sumber daya yang membutuhkan komitmen jangka panjang dan sulit untuk diubah dengan cepat sesuai dengan perubahan volume produksi atau aktivitas bisnis. Contohnya adalah mesin produksi, gedung dan fasilitas, dan biaya overhead setiap seperti sewa, gaji karyawan tetap, dan biaya administrasi tetap. Selanjutnya, perilaku biaya bertahap. Perilaku biaya bertahap juga dikenal sebagai biaya tangga atau merujuk kepada perubahan bertahap dalam biaya yang terkait dengan peningkatan produksi atau aktivitas bisnis. Dalam perilaku biaya bertahap, biaya awal meningkat ketika volume produksi atau aktivitas bisnis meningkat, tetapi kemudian menjadi tetap atau stabil pada tingkatan tertentu sebelum akhirnya meningkat kembali ketika volume produksi atau aktivitas bisnis terus meningkat. Contoh umum dari perilaku biaya bertahap adalah biaya produksi per unit untuk barang yang diproduksi secara massal. Awalnya ketika volume produksi meningkat, biaya produksi per unit juga meningkat karena adanya biaya overhead yang dibutuhkan untuk mempersiapkan fasilitas produksi dan mengorganisir tenaga kerja. Namun, ketika volume produksi mencapai tingkat tertentu, biaya overhead ini menjadi lebih efisien karena biaya ini terbagi menjadi antara lebih banyak unit yang diproduksi sebagai hasilnya. Biaya produksi per unit menurun dan menjadi stabil pada tingkatan tertentu. Namun, ketika volume produksi terus meningkat, biaya produksi per unit kembali meningkat karena biaya overhead dan faktor lainnya yang terkait dengan memproduksi tambahan. Perilaku biaya bertahap dapat memberikan manfaat bagi perusahaan dalam mengalokasikan sumber daya dengan lebih efektif dan meningkatkan efisiensi produksi. Namun,
Perlu diingat bahwa perilaku biaya bertahap mungkin tidak selalu berlaku dalam semua situasi. Ada situasi di mana biaya mungkin tetap konstan atau meningkat secara proporsional dengan peningkatan volume produksi atau aktivitas bisnis. Oleh karena itu, penting bagi manajer perusahaan untuk memahami perilaku biaya tertentu yang terkait dengan bisnis mereka dan menggunakan informasi ini untuk membuat keputusan yang tepat terkait pengalokasian sumber daya dan perencanaan keuangan. Selanjutnya, metode penentuan perilaku biaya. Metode penentuan perilaku biaya adalah teknik yang digunakan untuk memperkirakan biaya yang terkait dengan aktivitas bisnis tertentu. Metode ini memungkinkan perusahaan untuk mengetahui biaya yang dikeluarkan untuk setiap aktivitas sehingga dapat mengelola biaya dan meningkatkan efisiensi operasional. Beberapa metode yang umum digunakan dalam penentuan perilaku aktivitas biaya adalah: yang pertama, metode teknik industri. Yang kedua, metode analisis akun. Yang ketiga, metode kuantitatif. Yang keempat, metode tinggi rendah. Yang kelima, metode scatter plot. Yang keenam, metode kuadrat terkecil. Yang ketujuh, metode menggunakan program regresi. Yang kedelapan, metode pertimbangan material. Dalam menentukan metode yang tepat, perusahaan harus mempertimbangkan jenis bisnis, kompleksitas operasi, dan sumber daya yang tersedia. Perusahaan juga harus mengikuti prinsip akuntansi yang berlaku untuk memastikan konsistensi dan keadaan informasi keuangan yang dihasilkan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.